Terima kasih seluruh Nusantara di mana saja berada. Saya Alsis Tabuni, Ketua Pimpinan Daerah PIMDA Provinsi Papua Tengah Partai Kebangkitan Nusantara. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Partai Kebangkitan Nusantara saat ini baru usia 2 tahun dari tanggal 28 Oktober tahun 2022 sampai dengan 28 Oktober tahun 2023. Kami acara Hari HUT itu melakukan di seluruh tanah air. Dan juga walaupun usia 1 tahun, tapi kami sudah bisa ikut peserta pemilu tahun 2024. Partai ini berdiri pada tanggal itu. Dan itu saya dipercayakan setelah saya pertama itu ketua Partai Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya di Papua Induk. Namun dengan adanya Partai Berkarya itu tidak ikut peserta pemilu 2024, dia gagal. Akhirnya saya pindah di Partai Kebangkitan Nusantara. Saya sekarang Ketua PIMDA Papua Tengah dan kami bersama-sama untuk ikut peserta pemilu. Jadi mempersiapkan kantor sekretariat apa sudah berjalan semua sampai dengan tahapan-tahapan pendaftaran, sampai dengan peserta pencalonan, sampai dengan terakhir. Besok tanggal 28 itu sudah kita bisa masuk ikut kampanye. Jadi tahapan penetapan sudah kami 100% sudah selesai sesuai dengan mekanisme peraturan KPU. Saat ini kami menunggu tanggal 15 Februari 2024. Kita bersama-sama akan ikut bertarung partai politik dari 18 partai politik. Khususnya saya di Papua Tengah. Itu ya Tuhan berkenan kami PKN bisa bentuk praksi baik tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kenapa saya berani sekali walaupun partai itu baru bisa bentuk praksi? Karena orang-orang yang saya percayakan di tingkat pimpin dan cabang itu orang-orang tokoh muda. Bisa juga ada mantan anggota DPR, ada juga bisa mantan-mantan kepala-kepala dinas yang bisa ikut sekarang. Partai ini ikut ambil bagian. Dan juga saya juga sampai saat ini anggota DPR. Ada beberapa anggota DPR juga akan dari partai lain juga bisa pindah ke PKN. Dari PAN juga ada, dari partai yang tidak lolos berkarya juga ada. Jadi PKN adalah walaupun partai baru tapi sudah ada anggota DPR sekarang. Berarti perhitungan saya itu sudah ada anggota DPR berarti bisa bentuk praksi. Karena mereka ada punya beban untuk bertanggung jawab partai itu. Saya sendiri juga sama. Saya selaku ketua pimpinan daerah punya bertanggung jawab besar. Kontrol setiap kabupaten itu. Mereka seperti apa, persiapan seperti apa itu saya tetap kontrol terus, pantau terus. Di setiap laporan mereka bilang kami sudah siap akan bertarung pada pemilu 2024. Berarti harapan saya pasti ada yang bisa bentuk praksi. Ada yang mungkin 1 atau 2 kursi. Nah, itu akan terjadi. Terus kemudian saya sendiri sebagai selaku ketua PIMDA Papua yang bertanggung jawab besar juga harus punya target, harus bentuk praksi KN Provinsi Papua Tengah, harus praksi sendiri Pak. Jadi semua pimpinan cabang maupun pimpinan daerah di mana saja berada khususnya partai BKN ini harus dengan semangat bekerja, harus benar-benar memperjuangkan partai baru ini bisa hadir di tengah-tengah parlemen yang ada. Mereka sudah tahu sistem, tapi saya tahu mereka juga bisa tahu sistem yang bisa seperti apa saya bisa menang. Itu tanggung jawab masing-masing. Saya percayakan kepada setiap daerah. Saya baru-baru pernah diusulkan kepada pimpinan pusat, pimpinan PIMNAS, pimpinan nasional, para satu sekretaris sentral dengan wakil ketua pimpinan belum ada, saya usulkan. Seluruh kami saya ke kantor, saya usulkan. Seluruh pimpinan wilayah, pimpinan daerah adalah bertanggung jawab kepada daerah. Kemudian pimpinan pusat adalah bertanggung jawab kepada seluruh Indonesia dari 38 provinsi ini. Jadi kalau bagi kami anggota DPR pimpinan daerah itu partai praksi, bentuk praksi. Di setiap daerah itu wajib diberi hadiah
Jadi kita partai baru. Kalau partai yang sudah lama sudah kerja itu ya mungkin sudah jadi akar rumput, jadi bisa. Tapi ini partai baru usia 1 tahun, dia berani kan melahirkan kursi banyak, entah itu provinsi maupun kabupaten. Pimpinan pusat memberikan penghargaan, kasih hadiah. Itu juara 1 provinsi mana, juara 2 provinsi mana, juara 3 di mana, dan juga kabupaten pun sama. Kabupaten juga ketua Pimda harus kontrol. Di mana yang dia dapat juara, harus pimpinan provinsi harus bertanggung jawab kepada daerah. Dan kalau pusat, provinsi mana dia membentuk fraksi, pimpinan pusat beri hadiah kepada provinsi. Saya sudah usut. Nanti pimpinan akan dapat seperti apa, nanti keputusan akan disampaikan kepada kami. Jadi saya selaku ketua bertanggung jawab kepada wilayah Provinsi Papua Tengah.